Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload review lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham MDKA yang terlihat masih bisa bertahan di daerah support dan hari Jumat kemarin masih bisa rebound. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten akan membagikan dividen sebesar 188 per lembar saham dan saat ini terlihat mulai melemah. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ICBP. Saham ICBP bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini mulai melemah setelah gagal naik menembus harga 11.500. Jadi pada tanggal 31 Mei sempat naik tinggi mencoba untuk break resisten ini. Ternyata belum terkonfirmasi break walaupun candle sangat solid dan harga berada di atas harga 11.500. Saat itu bisa kita lihat pelan-pelan ICBP mulai melemah, sempat turun menyentuh harga 11.000. Tapi sampai saat ini harga 11.000 masih berupa support dan di bawahnya masih ada support MA50 yang saat ini di sekitar 10.925. Dan secara tren jika kita lihat untuk tren jangka menengah ICBP sebenarnya trennya masih bergerak uptrend. Jadi dalam beberapa minggu ini memang sideways, tapi untuk tren jangka menengah saat ini masih uptrend. Dan beberapa hari yang lalu kalau pemberitahuan bahwa ICBP akan bagikan dividen sebesar 2,19 triliun. Jadi jika kita lihat ini sekitar 188 per lembar saham. Dan coba untuk broker summary bisa kita perhatikan pada pedagang hari Jumat kemarin tidak naik dan turun, tapi terlihat ada sedikit akumulasi dan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat asing masih terus masuk akumulasi saham ICBP. Jadi secara tren ICBP masih oke trennya walaupun beberapa minggu ini sempat melemah, tapi terlihat masih terus ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil dapat saham ICBP, menurut saya selama masih kuat di garis EMA50 ICBP masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham ICBP karena dalam beberapa minggu ini terlihat sudah mulai melemah dan sempat menyentuh harga 11.000, paling aman menurut saya untuk entry adalah tetap tunggu kembali di sekitar garis EMA50 sampai harga 11.000. Jadi tunggu ICBP terkoreksi lagi kembali mengetes di arah support ini, apabila terlihat masih bisa bertahan rebound baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Dan untuk target take profit jangka pendek apabila teman-teman mau swing trade, bisa pertimbangkan take profit apabila harga 11.500 tidak dilewati. Sekarang kita coba analisa saham TWR yang saat ini bisa kita lihat berhasil bertahan di garis EMA50 dan hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 1.055. Dan secara tren memang saat ini sideways tapi sudah mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi sebelumnya memang berada di bawah kedua garis EMA. Jika kita lihat dari bulan April mulai berhasil naik di atas garis EMA50, saat ini mencoba untuk mulai bergerak tren. Jadi untuk TWR saat ini menarik untuk dipantau. Apabila minggu depan terkonfirmasi break, maka TWR akan mulai uptrend dan saya lihat ada potensi menuju resisten berikutnya sekitar 1100. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga sudah mulai bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 1% lebih ini terlihat ada akumulasi, tapi asing melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, TWR ingat walaupun hari Jumat kemarin naik dan berada di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1045, ini belum terkonfirmasi break. Apalagi jika kita lihat candle hari Jumat juga ada shadow ke atas yang lumayan panjang. Jadi tetap apabila ternyata minggu depan gagal break, terkonfirmasi gagal break dan turun kembali di bawah garis EMA 150, maka secara tren TWR masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali turun menuju garis EMA 50 di harga 1010 sampai harga 1000. Jadi untuk yang baru mau entry, menurut saya paling aman coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Apabila minggu depan TWR mengetes kembali garis EMA 150 bisa bertanda rebound, menurut saya baru lebih aman untuk entry. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 1000, bisa coba swing trade apabila minggu depan ternyata TWR gagal bertahan di atas garis EMA 150, bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 1000 sampai 1010 untuk re-entry kembali. Atau hold saja terus selama harga 1000 tidak terlewati. Selama masih kuat di atas support psikologis ini, secara tren TWR akan mulai membaik trennya. Selanjutnya saya coba update saham JPFA yang jika kita lihat saat ini juga sudah mulai uptrend. Bisa kita lihat
minggu ini memang sudah saya bahas juga TWR JPFA pada saat mencoba untuk break garis EMA 150, tapi saat ini sudah terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati dan sekarang menuju target di sekitar 1350 sampai 1380. Dan secara tren JPFA saat ini sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Jadi sudah terkonfirmasi uptrend saat ini untuk tren jangka pendeknya. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga sudah mulai bergerak naik. Dan untuk JPFA bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dan asing jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi. Dan akumulasi pada hari Jumat kemarin juga lumayan besar. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat JPFA di harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dengan trailing stop menurut saya di garis EMA 150. Di sekitar harga 1250 sampai 1255 ya. Selama masih kuat di atas garis EMA 150, secara tren saya lihat JPFA untuk tren jangka menengah masih oke trennya dan masih ada potensi untuk menuju 1400 untuk tren jangka menengah. Tapi tren jangka pendek saya lihat masih ada potensi ke 1350 sampai 1380 untuk tren jangka pendeknya. Dan selanjutnya saya coba update juga saham Tekim. Yang bisa kita lihat saat ini masih bertahan di atas support EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 6175 belum terkonfirmasi break. Walaupun sempat candle atau harga berada di bawah daerah support ini. Tapi secara tren support ini belum terkonfirmasi break. Jadi bisa kita lihat sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50. Pada candle hijau ini sudah terkonfirmasi break, tapi mencoba untuk naik di atas 6400 masih gagal break. Sempat turun kembali mengatas garis EMA 50, saat ini masih bisa bertahan. Jadi hari Jumat masih naik 2% lebih ke 6275. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Jadi secara tren Tekim saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Tapi belum terkonfirmasi uptrend karena masih ada garis EMA 150 harus ditembus. Tapi minimal saat ini Tekim sudah terkonfirmasi garis downtrendnya patah. Jadi kedepannya masih akan sideways apabila memang masih gagal naik di atas garis EMA 150. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 2% lebih ini malah terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing yang sebelumnya distribusi hari Jumat kemarin masuk akumulasi. Jadi Tekim saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali sideways dan naik mengetes 6400. Tetap harus hati-hati karena kenaikan hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi. Apabila terlihat minggu depan mengetes 6400 masih gagal break, Tekim masih ada potensi kembali menuju garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 6200. Jadi secara tren ingat ini belum aman walaupun sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi saham Tekim masih bisa di hold selama masih kuat berada di atas support EMA 50 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.